Mari Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kirabasyata. Mari bersihkan setiap atmosfer yang ada di kota kami. Bersihkan dengan atmosfer ilahi. Gantikan dengan atmosfer-Mu Tuhan. Kirabasakaya sakaya rama sakaya rama. Kirabasakaya sakaya rama siki. Kirabasakaya bersihkan, bersihkan Tuhan. Syatakaya lalalala. Kiramasakaya lalalala. Penuhi dengan kemuliaan-Mu. Penuhi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, penuhi mulut kami dengan nyanyian baru untuk memuji-Mu, untuk menyenangkan-Mu. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak disembah, diagungkan. Kau berkata, oh, Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus.
bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, sekali lagi penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi bait-Mu, tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan Roh, penuhi dengan haus dan lapar akan Engkau. Kami ada untuk menyembah Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu memenuhi jamaah hati kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. I worship You, I worship You, Jesus, I worship
I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, and all of my soul. I love you, Lord. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Oh, with all of my soul. I love you. I love you. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you, Lord. Ayo lebih lagi sembah Tuhan. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart long to worship you. My soul long to see you, Jesus. You alone are the need of my life. You're the most high, my God. My heart long to serve you, Lord. My side long to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. Worship Him. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, Lord. I love to worship you. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, biar rohmu yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Bereskan hati kami, lembutkan hati kami,
kaya la 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 la. Oh rabasekia la 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 la. Oh bersihkan, bersihkan, bersihkan. Bekerja kira pasak kaya feel my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. And all of my soul, I love you, I love to worship you. Sekali lagi, with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul, I love you, I love to worship you. Banyak hal yang kau perbuat di hidup kami Tuhan, yang seringkali kami tidak menyadarinya Tuhan. Tapi Engkau yang mencalikan setiap mata kami, untuk kami boleh menyadari Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memegang dan menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ingat setiap kebaikannya, ingat setiap pertolongannya di hidupmu, di setiap musim hidupmu, di lembah, di puncak, Dia selalu ada buat kita. Kira wasyikira la 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 masakaya la la. Kira la 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 masakaya la masakaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Masyante Rabasakaya la 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 la. Rabasante. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih.
sakaya la 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 sande. Hera basande. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang jauh lebih tahu yang terbaik untuk setiap perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan yang sempurna Tuhan, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Kau yang jauh lebih mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirat.
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan getar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Allah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin, amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala. Kami hanya bisa bersyukur dan mengucap syukur, menyembahmu, sebab hanya Engkau yang layak. Kau ciptakan kami untuk menyembah Kau Yesus. Dengan apa kan ku balas, sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, Dengan apa yang ku balas segala kebaikanmu. Kami hanya rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami hanya rindu Tuhan. Ku bersyukur Perkenanan-Mu ada di setiap kami selamanya. Yang terbaik selamanya ku berikan kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami, biar cawan ucapan syukur ini penuh Tuhan. Takkan pernah ku bawa, mari beri yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku.
terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku terimalah, Yesusku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Sekali lagi, Yesus terimalah, Yesusku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Engkau pesertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, namanya Immanuel, Engkau beserta Tuhan, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Oh amin, amin. Kau harapan dalam kesesakan, sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel,
aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu, Engkau. Sekali lagi Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri pagi ini, untuk kami dapat bertahan, kami dapat menghadapi akan apa yang ada di depan kami. Kami percaya Engkau Tuhan beserta kami. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita saat ini untuk kita memperkatakan setiap firman, setiap deklarasi yang Tuhan beri. 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1, kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut, dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. 2, seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batinia. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3, dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut, dan udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. 4, setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung, sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari.
Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga. Kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokmah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap, kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan, keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Da'at, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Hiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, hari ini kita mau belajar sesuatu. Saudara, masa-masa ini kita sedang merayakan yang namanya, kalau bangsa Israel sedang merayakan yang namanya Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun, saudara. Apa sih Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun ini? Ternyata Hari Raya ini adalah Hari Raya pengucapan syukur, saudara. Yang harus dilakukan merupakan salah satu Hari Raya yang terpenting untuk bangsa Yahudi. Mereka ini harus merayakan Sukkot atau Pondok Daun ini setiap tahun. Begitu pentingnya saudara, sampai kalau saudara baca dalam Sakaria 14 ayat 16 sampai 19, coba bisa ditampilkan. Sakaria 14 ayat 16 sampai 19, ini mereka mengatakan bahwa hal ini sangat penting. Ya, dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan apa? Hari Raya Pondok Daun. Next. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi ini tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Berikutnya, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, berarti ini termasuk Hari Raya yang penting. Dan arti dari Hari Raya Pondok Daun itu adalah Hari Pengucapan Syukur. Saat saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan betapa pentingnya pengucapan syukur itu dalam hidup kita. Karena pengucapan syukur itu, jika tidak dilakukan, bisa mendatangkan tulah. Kalau tidak dilakukan, bisa-bisa itu hujan tidak turun, saudara. Ini khususnya mereka ini mempersembahkan pengucapan syukur untuk hari raya panen, saudara. Makanya mereka mengharapkan saat mereka mengucapkan syukur, mereka merayakan ini, Tuhan akan memberkati tanah mereka dan menurunkan hujan untuk tanah mereka. Artinya apa yang akan mereka kerjakan di tahun itu akan menjadi berhasil, saudara. Pengucapan syukur itu penting. Ya. Dan saudara, kalau kita mau belajar pengucapan syukur, kita pasti ingat dengan seorang yang namanya Daud, saudara. Bahkan dia menulis sebuah kitab Mazmur yang isinya adalah pengucapan syukur. Walaupun di saat yang tidak memungkinkan, kondisi yang seolah-olah untuk manusia tidak memungkinkan. Saat engkau mengalami kejatuhan, engkau mengucap syukur. Tapi di situ dikatakan Daud menceritakan semuanya. Saat dia di lembah, saat dia ada di puncak kekuasaan, dia tetap mengucapkan syukur.
Walaupun kondisinya seolah-olah tidak memungkinkan. Itu yang namanya korban syukur, saudara. Jadi engkau mungkin hari-hari ini yang sedang mengalami, aduh hidupku kok gini-gini banget ya. Berat banget. Jangan lupa mengucap syukur. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati hidupmu. Amin, saudara. Ya. Kita mau lihat. Dan saat saya mendapat kata kunci Daud, saya ini berpikir, saudara, kenapa sih disebutnya kunci Daud? Kenapa tidak disebut kunci Salomo? Kenapa tidak disebut kunci Musa dan lain sebagainya? Saya merenungkan kenapa ya Tuhan ya, kok disebutnya kunci Daud, pasti ada satu rahasia. Dan saya percaya satu rahasia itu adalah rahasia Daud untuk mengucap syukur. Sehingga dia bisa memenangkan semua pertempuran dalam hidupnya. Kita mau baca dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, begitu besarnya otoritas dalam kunci Daud ini, sampai dikatakan saat engkau membuka dengan kunci ini, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, kita mau baca sebentar dalam Yesaya 22 ayat 20. Kita mau belajar sesuatu hari ini, saudara. Ya, dikatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini ayat dikatakan kepada juru minuman raja. Sebelumnya, ayat sebelumnya, yaitu Eliakim, saudara, pengganti dari Seba. Nah, saudara, dikatakan ayat 22 tidak akan terjadi sebelum ada ayat 21 ini. Dikatakan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Setelah itu, kunci rumah Daud diberikan ke atas bahunya, yang berkata, apabila Eliakim ini membuka dengan kunci itu, dia memerintahkan segala sesuatu, tidak ada yang dapat menahannya. Saat dia membuka, terbuka. Saat dia ngomong tidak boleh ada yang masuk misalnya, itu tidak akan pernah ada yang masuk. Karena apa? Karena ada otoritas kunci Daud, saudara. Nah, saudara, otoritas ini sangat besar, saudara. Kita ini diberikan kunci otoritas untuk membuka. Open doors, dikatakan itu harus ada kuncinya, saudara. Tuhan memberikan kepada kita kunci Daud. Tapi kita harus mempersiapkan hidup kita karena kunci ini punya otoritas yang sangat besar. Kalau kita tidak dipersiapkan, ini sangat bahaya, saudara. Bayangkan saudara memberikan pisau misalnya kepada seorang anak kecil. Itu sangat berbahaya, saudara. Walaupun pisau itu untuk orang dewasa itu sangat berfungsi, saudara. Untuk memotong, untuk memasak dan lain sebagainya. Bisa dipakai macam-macam, saudara. Tapi kalau pisau ini diberikan kepada seorang anak kecil, ini sangat berbahaya. Anak kecil diberikan pistol, misalnya. Bahaya, saudara. Dia bisa melakukan dengan nembak-nembak dikira mainan, saudara. Padahal harus ada mandat saat kita ada otoritas yang ditaruh dalam hidup kita. Saudara, saya merenungkan dengan kejadian-kejadian hari-hari ini. Di taman itu saya rasa taman ini ajaib banget sih, saudara.
Taman ini seperti apa ya? Seperti alat untuk Tuhan ini mau menyatakan isi hatinya, saudara. Ketika Tuhan pengen berbicara sesuatu, seringkali Tuhan itu memberikan sesuatu di taman terlebih dahulu. Dan seringkali kita ini gak ngerti ini ada apa sih? Kok ada madu lagi? Madunya warnanya beda lagi. Kemarin keluarnya hijau. Dan sekarang hari-hari ini keluarnya warnanya apa? Ungu. Saudara, kalau saudara baca tadi dalam deklarasi tadi, saudara, violet gitu kan, ungu, artinya apa? Kita akan mendapatkan otoritas raja-raja, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu kebetulan. Ini bukan menyambung-nyambungin, saudara, tapi kita harus belajar. Kan kemuliaan hati raja itu kan menyingkapkan rahasia-rahasia yang Tuhan kasih. Ada clue-clue dalam kehidupan ini yang kita harus mengerti dan menangkap. Supaya kita bisa mengerti yang namanya kairos Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat minyak madu hari ini keluarnya apa? Warnanya ungu, ada emas-emasnya, saudara. Artinya apa? Ada otoritas raja-raja yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita. Bahkan kemarin keluar minyak warnanya ungu ya. Betul ya yang itu ya. Minyak warna ungu, madu dan minyak. Minyak ungu apa? Pengurapan. Pengurapan apa? Pengurapan raja-raja. Saudara, kita ini benar-benar harus menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima mandat dan otoritas itu. Saudara, ada 4 perlengkapan yang harus kita terima, yaitu yang tadi di ayat 21. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah jubah, saudara. Jubah ini sangat penting, saudara. Saat kemarin Ibu Nani berbicara tentang jubah Yusuf, saudara. Yusuf itu saat menjadi seorang raja, jubahnya diganti, saudara. Dari seorang tawanan, misalnya, diangkat menjadi menteri, jubahnya ganti, saudara. Dia tidak akan pernah bisa memerintah saat dia tidak memakai jubah itu. Jubah itu sangat penting, saudara. Ya, kalau kita belajar, kita mau lihat pentingnya jubah dalam Alkitab. Saat Saul merobek jubah Samuel, saudara, langsung kerajaan Saul terbelah. Ya. Saat Elisa menerima jubah Elia, Elisa ini langsung dapat dicatat melakukan mujizat itu 14 kali. Sedangkan Elia 7 kali. Artinya apa? Dapat 2 kali lipat. Jadi jubah itu bukan berbicara hanya pakaian yang kita pakai, tapi jubah ini berbicara tentang otoritas seseorang. Kita bisa melihat seseorang ini pangkatnya jenderal atau masih di bawah. Itu dari apa? Dari bajunya, saudara. Kalau bintangnya banyak, wah semuanya hormat. Siap. Tapi coba bayangkan, kalau seorang jenderal itu ada di rumah, pakai baju kaos oblong, apakah kita juga akan siap-siap gitu? Kita akan lebih lebih familiar dan kita, oh Pak, apa kabarnya? Beda, saudara. Kita pun meresponinya beda, melihatnya beda. Seorang polisi saat memakai baju polisinya, saat dia ada di perempatan, itu saya sering lihat, saudara. Orang yang naik motor nggak pakai helm, belum sampai lampu merah, tiba-tiba ngerem, muter balik, muter balik. Kenapa? Pasti ada polisi, saudara. Baru lihat orang pakai baju polisi aja sudah takut. Karena apa? Karena polisi itu punya otoritas. Coba misalnya polisinya sama, misalnya Pak Andi gitu misalnya ya. Pak Andi sedang tidak bertugas. Dia pakai baju kaos, pakai celana pendek, lagi olahraga jogging. Ada di perempatan, kira-kira
orang yang naik motor nggak pakai helm muter balik nggak saudara? Nggak ada. Akan terus bablas. Kenapa? Karena orang itu tidak punya otoritas saat tidak memakai jubahnya, saudara. Saudara, kita ini mau dibukakan kemarin, jubah itu membukakan banyak hal. Jubah itu membukakan divine connection. Makanya yang namanya orang kerja harus rapi. Kalau masuk kantor harus pakai kemeja, harus pakai sepatu. Kenapa? Supaya kita ini menunjukkan profesionalitas kita. Kalau kita mau deal misalnya sebuah proyek, sebuah pekerjaan yang besar dan lain sebagainya. Kita datang ketemu orang pakai celana pendek, saudara. Kira-kira orangnya percaya gak sama kita? Gak percaya. Saudara. Jubah itu penting. Saudara. Hari ini Tuhan pengen sebelum kita menerima kunci Daud, Tuhan pengen memberikan, mengganti baju pakaian kita dengan jubah kerajaan yang punya otoritas dan raja-raja, saudara. Jubah berbicara banyak hal. Daud, saudara, saat menerima jubah Yonatan, dikatakan Daud setelah menerima jubah Yonatan dan kelengkapannya, Daud selalu berhasil memenangkan pertempuran. Saudara, ada otoritas yang Tuhan mau berikan. Kita harus menyiapkan semuanya. Karena dengan otoritas yang besar, kita harus punya hati yang bijaksana, saudara. Otoritas tidak akan diberikan kepada seorang anak-anak, seorang yang masih mudah tersinggung, egois. Tuhan tidak akan memberikan kunci Daud kepada kita. Tapi kalau kita mau terima mandat otoritas itu, kita harus mengubah yang namanya hati kita. Kita minta roh hikmat, roh kebijaksanaan, ketujuh roh Allah itu masuk dalam hidup kita. Supaya kita layak menerimanya. Ya. Yang kedua, saudara, yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang ini berbicara tentang apa? Tentang kebenaran. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang, yaitu kebenaran firman Allah. Saat kita melakukan semuanya, kita sudah pakai jubah. Kita harus melakukan apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan firman. Cara kita berdagang, cara kita mengelola segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Karena ini adalah kebenarannya, saudara. Dikatakan saat tadi lagu tadi, saat kita melakukan firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkahku. Saat apa? Saat kita menggenapi atau melakukan firman-Nya. Jangan harap kalau kita tidak melakukan firman, kita akan melihat tanda mujizat itu, saudara. Tapi saat kita melakukan firman itu, saat kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, ada prinsip kebenaran yang kita jalankan. Dalam berbisnis, dalam melakukan segala sesuatu, motivasi kita, memberikan persembahan, memberikan taburan. Saat kita melakukan sesuai dengan firman, kita akan melihat perlipat gandaan terjadi atas hidup kita. Tuhan akan mengurapi tangan kita. Apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil, saudara. Ikat pinggang kebenaran. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan ini dalam Galatia 6 ayat 4-5 dalam The Message dikatakan, setiap kita, each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Setiap kita harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang kreatif yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Saudara, apapun tanggung jawab, tugas yang diberikan dalam hidup kita, pelayanan, pekerjaan,
Lakukan dengan apa? Tanggung jawab dan harus kreatif, saudara. Saudara, saya ingat, saya tahu cerita ini udah sering diceritakan di tempat ini, tapi biarkan saya mengingatkan saudara sekali lagi. Cerita seorang ayah yang sebelum meninggal, dia memberikan wejangan kepada kedua anaknya. Dan dia berkata, "Nak, kalau kamu bekerja ya, ada 2 prinsip yang harus kamu pegang." Apa? Yang pertama, kalau ada orang yang berhutang kepadamu, kamu tidak boleh menagih hutang. Yang kedua, kalau kamu bekerja, jangan sampai kamu ini kena matahari. Dan saudara, respon dari 2 orang ini berbeda, saudara. Yang anak yang pertama, setelah sekian tahun bekerja, dia melakukan, loh, ibunya ngecek, "Kamu gimana, Nak? Kerjaanmu seperti apa?" "Aduh, hidupku jadi susah setelah mengikuti wejangan ayah." "Loh, kenapa?" "Iya, kata papa kan diomongin, kalau kita ini gak boleh nagih hutang. Nah, orang-orang yang berhutang sama saya gak pada bayar. Saya gak bisa nagih. Ya lama-lama harta saya habis." Oh gitu. Terus yang kedua, ayah ngomong, "Saya gak boleh kalau kerja kena matahari. Jadi saya kalau pergi ke tempat kerja, saya selalu naik mobil. Saya harus gak bisa jalan kaki. Jadi kan boros bensinnya. Saya melakukan semuanya ini, pengeluarannya jadi banyak, tekor. Padahal kan mama tahu tokonya kan jauh, bukan di kota ini. Toko kita kan di luar kota." Saudara, oke. Tapi saat ibunya datang ke anak yang kedua, ditanyain, "Wow, toko kamu kok bertambah? Apa rahasianya?" "Karena saya mengikuti saran papa saya. Papa kan ngomong, mah, waktu inget gak? Apa? Tidak boleh menagih hutang." "Iya? Nah terus kamu kok bisa kaya gak nagih hutang?" "Karena saya tidak pernah memberi hutang." "Oh, makanya uang saya utuh dan saya kembangkan untuk investasi." "Oh iya ya." Yang kedua, ayah ngomong, tidak boleh kalau kerja itu kena matahari. Makanya saya datang ke toko pagi-pagi, mah, sebelum matahari terbit. Jam 5, setengah 6 saya sudah siap-siap. Saya jalan kaki ke toko, enak, segar, udaranya sehat. Sehingga saat saya buka toko, itu toko-toko yang lain masih tutup. Saya sudah buka. Wah, itu banyak pelanggan saya yang seneng. Karena toko lain belum buka. Untung toko kamu, bos, sudah buka. Saya perlu barang ini, barang itu. Dan dia tutup setelah matahari terbenam. Paling lama, saudara. Jam kerjanya lama. Dan itu menghasilkan berlipat kali ganda. Saudara, ini yang dikatakan mengambil tanggung jawab, responsibility. Tapi melakukan dengan kreatif. Seringkali seorang majikan memberikan perintah itu cuma simpel. Misalnya kepada seorang pelayan gitu. "Mbak, tolong bikinin teh," misalnya. Pagi-pagi, "Tolong bikinin teh." Hari pertama, saudara. Besoknya, hari kedua, si majikannya udah duduk di meja makan. Terus manggil lagi, "Mbak, tolong bikinin teh." Gitu ya. Bikinin teh lagi. Saudara, kalau pelayan yang kreatif dan pintar, dia gak usah nunggu untuk hari ketiga tuannya menyuruh lagi. Begitu dia lihat tuannya duduk di meja, langsung, "Ibu, saya bikinin teh ya." Saudara, kira-kira kalau jadi majikan punya pelayan seperti itu, saudara acungin jempol gak? Karena apa? Kreatif. Bukan hanya melakukan apa yang, ya kan disuruhnya kalau saya kan gak disuruh bikin teh kok.
Ya udah sayanya duduk-duduk aja. Misalnya gitu. Nah ini namanya nggak kreatif saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu disuruh apa misalnya. Multimedia misalnya pelayanan. Tolong bikinin pengumuman. Saya perlu, misalnya Ibu Nani ngomong, saya perlu ada pengumuman untuk ini. Oke, kerjakan dengan tanggung jawab dan kreativitas. Mungkin belum waktunya Ibu Nani order. Misalnya Ibu Nani di sini lagi ngomong sesuatu, langsung ditangkap. Bu, ini kayaknya penting untuk diumumkan. Jadwal puasa kemarin itu kayaknya belum jelas. Saya mau bikinkan ya. Nah, itu namanya kreatif saudara. Misalnya divisi bisnis, saat hambanya di sini menyampaikan segala sesuatu, visi untuk tahun ini. Ditangkap, oh iya, ini perlu supaya semua orang ingat. Saya mau bikin baju, bikin kaos open doors. Supaya apa? Semua orang yang pakai ingat ini tahun open doors. Saudara, menangkap dengan kreatif setiap tanggung jawab itu akan menghasilkan dan membuat kita siap untuk menerima yang namanya kunci Daud, saudara. Yang keempat, saudara, hati Bapa. Sebelum kita menerima yang namanya otoritas, kita harus punya yang namanya hati Bapa. Hati Bapa ini beda dengan hati kakak, saudara. Hati Bapa. Kalau misalnya kita punya anak, saudara. Anak kita melakukan kesalahan, melakukan segala sesuatu yang kurang berkenan. Kalau papa itu biasanya menegur, tapi setelah itu memberikan encourage, saudara. Memberi encourage, oh kamu ini next time jangan lakukan hal ini ya. Next time jangan lakukan hal ini. Misalnya kalau mau makan, misalnya kamu harus nawarin dulu ke orang yang lebih tua dulu. Misalnya, gak langsung makan aja, itu gak sopan nak. Gitu. Kita mengajar segala sesuatu. Tapi kalau hati kita nggak punya hati Bapak, hati kakak aja. Ini saya punya 2 anak, kakak dan adik ini saudara. Kalau adiknya melakukan kesalahan ini saudara, ini ciciknya ini bisa galak banget. Kian, kan gak boleh seperti itu. Gak boleh, tuh pa, tuh mah, Kian melakukan ini. Misalnya, galak banget saudara. Hati kakak itu beda saudara. Anak sulung dan anak bungsu, galak kan? Anak sulungnya kan? Gak punya hati Bapak. Saat anak bungsu pulang kembali ke rumahnya, Pak jangan diterima. Ini anak habis-habisin uang. Ini anak bikin kita bangkrut. Jangan suruh pulang. Tapi kalau Bapak ada anak bungsu pulang, aduh seneng banget. Diterima. Saudara. Ada penerimaan. Saat kita mau dipercayakan otoritas, kita ini harus punya yang namanya hati Bapa. Hati yang berbelas kasihan. Untuk jiwa-jiwa, untuk teman kita, untuk siapapun. Kita punya mentality untuk membangun, bukan mental untuk menjatuhkan saudara. Hari-hari ini banyak sekali mentalnya tuh, senangnya tuh mental menjatuhkan saudara. Gak seneng kalau lihat orang berhasil. Benar gak saudara? Kalau orang berhasil, seringkali nanti diomongin. Wah ya iyalah itu mah karena ini sih, wah itu mah makan duitnya orang, mungkin ya. Terus inilah padahal nggak tahu kebenarannya saudara. Ngomongin aja saudara. Di belakang tuh ngomongin. Orangnya lagi jatuh juga diomongin, jadi serba salah saudara. Mau jatuh, mau lagi bangun, sama-sama diomongin. Nggak usah pedulikan omongan orang. Lakukan kebenaran firman saudara. Ya, kita harus punya yang namanya hati Bapa, meresponi semuanya. Saya percaya saat kita menyiapkan 4 hal ini, hati kita dipersiapkan untuk kita menerima yang namanya kunci Daud. Apa yang kita buka, tidak ada yang dapat menutup. Apa yang kita tutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena apa?
otoritas kerajaan Allah diberikan kepada setiap kita. Amin. Saudara pengen terima madu dan minyak otoritas raja-raja? Pengen saudara? Belajar ini dulu saudara, baru nanti dikasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara merindukan mendapatkan kunci Daud. Karena kunci Daud itu dapat dikatakan sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia, ya. Karena apa yang sudah ditutup tidak bisa dibuka, apa yang sudah dibuka tidak bisa ditutup. Semua manusia itu pengen, ya. Tapi satu hal kita belajar dari 4 hal tadi. Jadi begini, sebelum kita menerima itu harus benar-benar melakukan bagian kita. Nanti Tuhan akan memberikan bagian daripada bagian kita yang kita tidak bisa lakukan. Setelah saya khotbah kemarin, ada yang nanya sama saya begini. Apa yang ibu lakukan sampai semua janji yang dijanjikan sama ibu itu menjadi kenyataan, ya. Saya bilang, ya saya lakukan apa yang saya tadi khotbahkan. Yang pertama kali saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan akan nubuatan itu, ya. Artinya begini, saya mendapatkan nubuatan bahwa saya bakal akan naik ke pesawat terbang, pelayanan sampai ke luar negeri, lalu akan keliling dunia. Jangan itu yang jadi fokus, saya bilang, ya. Jangan itu jadi fokusnya, wah aku bakalnya begini, aku bakalnya begini. Jangan memikirkan itu, tapi mengandalkan Tuhan. Artinya benar gantung sama Tuhan, tidak pikirannya kepada sesuatu janji itu. Nah, itulah yang dinamakan kita itu harus melakukan bagian kita. Yang kedua, saya katakan tadi, saya itu membangun mezbah, membaca Alkitab, penyembahan setiap hari. Gak pernah saya itu satu hari sampai tidak nyembah sama Tuhan, saya bilang. Nah, saya belajar meresponi dan tidak lamban untuk melakukan bagian saya bilang. Saya gak ngejar janji itu akan mengejar saya bilang. Sesudah saya itu melakukan bagian saya mengejar apa yang saya kejar, saya benar-benar melakukan bagian saya untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Meresponi apa yang Tuhan suruh, saya lakukan dengan integritas yang tinggi. Nah, dengan sendirinya itu nyusul. Ya. Nah, tadi dikatakan tentang kunci Daud. Semua pengen kunci Daud. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, jangan mikirkan kunci Daud. Aku raih dalam nama Yesus. Aku raih kunci Daud. Enggak salah melakukan deklarasi begitu. Tapi kalau kita hanya melakukan deklarasi, aku ambil kunci Daud, aku ambil kunci Daud, aku lakukan, aku terima kunci Daud. Tapi kamu tidak melakukan 4 hal yang disebutkan tadi, yang enggak nyampe-nyampe. Ya. Lakukanlah ini, itu kunci Daud akan mengejar saudara dan saya, ya. Lakukan bagian kita, semua janji Tuhan itu akan mengejar kita. Saya percaya bagian kita harus lakukan. Tuhan yang akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan, ya. Saya yakin saudara, misalnya pada saat itu saya mendapatkan janji-janji yang sangat luar biasa itu. Terus saya misalnya,
Wah, bagaimana ya supaya saya bisa naik kapal terbang? Bagaimana ya saya bisa ini? Lalu saya mulai berusaha sendiri ya. Kalau gitu, kalau saya dipakai untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kayaknya saya salah ya untuk saya sekolah. Kemungkinan saya harus masuk menjadi sekolah teologi dan sebagainya. Kalau kita mulai memikirkan itu nggak nyampe, saudara. Ya. Jalani saja apa yang menjadi bagian kita. Nanti bagian Tuhan yang akan menyertai kita, bahkan mengejar. Berkat itu akan mengejar saudara dan saya. Janji itu akan mengejar kita kalau kita lakukan bagian kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat praise and worship selama 1 jam ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar kami menyadari Bapa, bahwa apa yang Kau janjikan dengan open doors, dengan financial freedom, itu pasti akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Engkau tahu Tuhan kemarau yang kami tidak tahu sampai kapan ini kemaraunya. Sedangkan sebenarnya hari-hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan yang sudah harus terjadi hujan turun Tuhan. Oleh karena itu kami hanya minta belas kasihan-Mu. Apakah Engkau akan memberikan tiang awan saat kami berjalan di dalam kekeringan? Kami tidak tahu Tuhan, tapi satu perkara yang kami tahu, Engkau pasti akan memeliharakan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau akan memberi kekuatan, Engkau akan memberi kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemarau yang panjang tidak akan membuat kami menjadi lelah. Kau akan memberikan kekuatan Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah menjadi rencana-Mu, jikalau boleh Kau perpendek Tuhan akan kemarau yang panjang ini. Biarlah kami boleh menikmati akan hujan yang turun dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana-bencana alam. Tuhan, kami minta perlindungan yang daripada-Mu Tuhan untuk semua yang Kau percayakan buat kami. Sehingga kami tidak mengalami musibah demi musibah Tuhan dengan usaha kami. Kami percaya perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh bencana alam yang Kau izinkan terjadi Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuat supaya Kau perpendek. Engkau berikan secara minimal. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan memilihkan seorang pemimpin pengganti yang berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa yang sudah Kau pilih nanti adalah yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Kau siapkan Tuhan hati daripada pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tentukan untuk menjadi pengganti daripada Bapak Presiden kami yang sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami minta kepada-Mu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang dari surga memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Kami tetap dapat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Bapa, kami tetap ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai hidup kami, menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai akan bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah tetap hidup di dalam Engkau, ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Hati ini dijagai oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami dihancurkan dan dipatahkan. Berikan roh ketaatan untuk kami boleh menerima kunci Daud pada hari ini. Mampukan kami melakukan bagian kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mengurapi tangan kami. Kami mengurapi kaki kami ya Tuhan. Dan kami mau mengatakan kepadamu, biarlah perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami mendatangkan berkat yang berkelimpahan, sehingga kami menerima hak bagian kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.